Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Project Baitullah, pernahkah kalian merasa dikhianati oleh orang yang paling dekat? Pernahkah kalian merasa diperlakukan tidak adil, difitnah, atau kehilangan harapan ketika hidup terasa begitu berat? Jika pernah, maka kisah yang akan kita dengarkan malam ini adalah kisah yang sangat istimewa. Kisah seorang anak yang dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah yang tidak pernah ia lakukan. Namun, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya menjadi seorang pemimpin besar. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebuah kisah yang oleh banyak ulama disebut sebagai kisah terbaik yang diabadikan dalam Al-Quran. Mari kita simak bersama. Mimpi yang mengubah segalanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi mulia bernama Nabi Yakub alaihissalam. Beliau memiliki banyak anak. Di antara anak-anaknya terdapat seorang anak yang sangat istimewa bernama Yusuf. Yusuf dikenal memiliki akhlak yang baik, wajah yang tampan, dan hati yang bersih. Suatu malam, ketika masih kecil, Yusuf mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Keesokan harinya, Yusuf segera menemui ayahnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia menceritakan mimpi tersebut. Nabi Yakub memahami bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa. Beliau mengetahui bahwa suatu hari Yusuf akan mendapatkan kedudukan yang tinggi atas izin Allah. Karena itu beliau berpesan, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu." Beliau khawatir rasa iri yang akan tumbuh di hati mereka, dan ternyata kekhawatiran itu benar. Api kecemburuan. Saudara-saudara Yusuf yang mulai memperhatikan bahwa ayah mereka sangat menyayangi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Perasaan cemburu perlahan berubah menjadi kebencian. Mereka merasa Yusuf telah mengambil perhatian ayah mereka. Hari demi hari, rasa iri itu semakin besar. Hingga suatu saat mereka berkumpul. Mereka membicarakan sebuah rencana yang sangat kejam. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Awalnya ada yang mengusulkan untuk membunuhnya. Namun, salah seorang di antara mereka berkata, "Jangan bunuh Yusuf, buang saja dia ke dalam sumur." Mereka pun sepakat. Mereka ingin meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain. Awalnya Nabi Yakub merasa khawatir, namun karena terus dibujuk, akhirnya beliau mengizinkan. Yusuf yang masih polos mengikuti saudara-saudaranya. Ia tidak tahu bahwa orang-orang yang berjalan bersamanya sedang menyimpan niat buruk. Ketika tiba di tempat yang jauh dari pemukiman, mereka menangkap Yusuf. Yusuf pun terkejut. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu mereka melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang sangat dalam. Gelap, sunyi, mengerikan. Bayangkan,
seorang anak kecil yang tiba-tiba ditinggalkan sendirian di dasar sumur. Namun, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kepada Yusuf. Allah mewahyukan bahwa suatu hari ia akan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, dan saat itu keadaan akan sangat berbeda. Dijual menjadi budak. Beberapa waktu kemudian, datanglah rombongan kafilah dagang. Mereka berhenti untuk mengambil air. Ketika timba diturunkan ke dalam sumur, mereka menemukan Yusuf. Mereka terkejut, lalu membawa Yusuf keluar. Bukannya membantu Yusuf pulang ke dalam keluarganya, mereka justru menjualnya sebagai budak dengan harga yang sangat murah. Begitulah, anak seorang nabi kini diperjualbelikan seperti barang. Namun, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Yusuf kemudian dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir. Pejabat itu melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Yusuf. Karena itu, Yusuf diperlakukan dengan baik. Ia dibesarkan di lingkungan istana. Ujian fitnah. Tahun demi tahun berlalu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Akhlaknya juga sangat mulia. Namun, ujian besar kembali datang. Istri pejabat yang membesarkan tergoda oleh ketampanan Yusuf. Suatu hari, ia mencoba menggoda Yusuf untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Namun, Yusuf menolaknya. Ia lebih memilih menjaga kehormatan dan ketaatannya kepada Allah. Ketika usahanya gagal, wanita itu justru memfitnah Yusuf. Yusuf yang tidak bersalah malah dianggap sebagai pelaku. Fitnah tersebut menyebar kemana-mana, dan akhirnya Yusuf dipenjara. Penjara yang menjadi jalan menuju kemuliaan. Banyak orang menganggap penjara sebagai akhir dari segalanya, namun tidak bagi Yusuf. Di dalam penjara, ia tetap beribadah, tetap berdakwah, tetap berbuat baik. Bahkan, para penghuni penjara menghormatinya. Suatu hari, dua orang tahanan mengalami mimpi yang aneh. Mereka meminta Yusuf menafsirkannya. Dengan izin Allah, Yusuf mampu menjelaskan arti mimpi tersebut. Dan tafsir itu benar-benar terjadi. Peristiwa itu membuat nama Yusuf mulai dikenal. Mimpi Raja Mesir. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir mengalami mimpi yang membuatnya gelisah. Tak seorang pun mampu menjelaskan arti mimpi tersebut. Hingga salah satu mantan tahanan teringat kepada Yusuf. Ia segera menemui Yusuf di penjara. Yusuf menjelaskan bahwa mimpi itu adalah pertanda yang akan datang 7 tahun masa subur. Lalu disusul 7 tahun masa paceklik yang sangat berat. Raja sangat kagum. Namun Yusuf tidak langsung menerima kebebasan. Ia terlebih dahulu meminta agar namanya dibersihkan dari fitnah masa lalu. Setelah kebenarannya terungkap, barulah Yusuf dibebaskan. Menjadi pemimpin Mesir. Karena kecerdasannya, Raja Mesir mempercayakan urusan perbendaharaan negara kepada Yusuf. Yusuf mengolah hasil panen dengan baik. Ketika masa paceklik tiba, Mesir menjadi salah satu negeri yang paling siap menghadapi krisis. Masyarakat dari berbagai daerah datang mencari bantuan.
termasuk saudara-saudara Yusuf. Mereka tidak mengenali Yusuf, namun Yusuf mengenali mereka. Orang-orang yang dulu membuangnya ke sumur, orang-orang yang menjualnya sebagai budak, kini berdiri di hadapannya dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Pertemuan yang mengharukan. Yusuf tidak membalas dendam. Ia tidak mempermalukan mereka. Ia justru membantu mereka. Beberapa kali pertemuan terjadi hingga akhirnya Yusuf mengungkapkan identitasnya. Saudara-saudaranya sangat terkejut. Mereka merasa bersalah. Mereka takut Yusuf akan membalas perbuatan mereka. Namun Yusuf berkata dengan penuh kelembutan, "Hari ini tidak ada celaan bagi kalian." Betapa luar biasanya hati seorang nabi. Ia lebih memaafkan ketika memiliki kekuasaan untuk membalas. Mimpi itu menjadi nyata. Akhirnya, Nabi Yakub dan seluruh keluarganya datang ke Mesir. Mereka dipertemukan kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Saat itulah mimpi Yusuf ketika kecil menjadi kenyataan. Ayah, ibu, dan saudara-saudaranya menghormatinya. Bukan karena Yusuf menginginkannya, tetapi karena Allah telah mengangkat derajatnya. Mimpi yang dahulu tampak mustahil, akhirnya terwujud. Hikmah kisah Nabi Yusuf. Sahabat Project Baitullah, kisah Nabi Yusuf mengajarkan bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah. Terkadang Allah menempatkan kita dalam sumur sebelum mengangkat kita ke istana. Terkadang Allah mengizinkan kita difitnah agar kita menjadi lebih kuat. Terkadang Allah menunda kebahagiaan agar kita bisa belajar bersabar. Yusuf tidak langsung mendapatkan kemuliaan. Ia melewati pengkhianatan, kesepian, perbudakan, fitnah, dan penjara. Namun ia tidak pernah meninggalkan Allah, dan Allah pun tidak pernah meninggalkannya. Sahabat Project Baitullah, jika hari ini hidup terasa berat, ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena setelah kesulitan selalu ada kemudahan. Setelah malam yang gelap, selalu ada fajar yang menyingsing. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan menguatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.